Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pantai pasir Pak Koneng, tempatnya di tengah laut itu ini. Kurang lebih dalam sekilo lah dari daratan. Kemudian terlupa pula selawat beserta salam, marilah bersama-sama kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasul, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahib baik sekeluarga, ini Pak Koneng sekeluarga yang kami hormati, Bapak Ustaz Abdullah yang kita hormati, kemudian para jemaah undangan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan Maulid Rasul, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah tahunnya. Kalau sekarang 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kemudian kami ingatkan juga kepada anak-anak kami agar dapat menjaga ketertiban pada saat tausiah yang nanti akan berlangsung. Jangan ada yang bising, biar dapat ilmunya pada malam hari ini. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang pada hadirin pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi untuk mempersingkat waktu. Acara kita pada malam hari ini, pertama pembukaan dan protokol, kemudian sepatah dua kata daripada sahib baik, dalam hal ini Bapak Munir atau Pak Koneng. Pada Pak Munir waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dan waktu ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara Maulid Nabi dengan acara sederhana tetapi unik, yang mana saya sendiri belum pernah mengadakan acara di sini. Alhamdulillah berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kita malam ini dapat berkumpul bersama-sama di sini atas rahmatnya pantai ini ada. Jadi kita betul-betul bersyukur karena dapat memulai tahun ini kita mengadakan acara di ujung pantai Koneng ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak, adik-adik atau saudara-saudara, terutama anggota-anggota saya yang bekerja di pantai ini yang sudah terlibat. Mungkin ada yang sudah lama ataupun baru. Marilah kita sama memahami atau mendengar tausiah daripada Pak Ustaz kita, yaitu Pak Abdullah, tentang keterangan Maulid Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak membanyak lagi. Ini langsung saya serahkan acara kepada Pak Imam, yaitu Pak Abdullah, agar dapat
menurut keajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita mengucapkan kepada Pak Munir atau Pak Koneng telah menyampaikan sepatah dua katanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai tausiah kita pada malam hari ini, bila bersama-sama kita mendengarkan yang hafal bisa ikut, yaitu Maulid Berjanji. Mudah-mudahan pemahamannya mungkin nanti dijelaskan langsung melalui tausiah Maulid Nabi kita malam hari ini oleh Bapak Abdullah nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama sahibul bait, sahibul hajat Bapak Munir atau Koneng yang kita muliakan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, begitu juga anak-anak, cucu-cucu kita yang sama-sama kita muliakan dan kita jaga. Semoga anak cucu kita ini menjadi generasi penerus dari kita yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi kita, bagi orang-orang tua kita sekalian. Ikhwanil muslimin wal muslimat, sebelum kita memulai pembacaan acara berjanji di sini, karena di dalam hal maulid ini ada hubungannya dengan pembacaan berjanji. Karena maulid itu artinya kelahiran. Maulid asal katanya dari mauludun. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci. Jadi artinya kalau maulid ini lahir kembali. Jadi walaupun dia Kristen, walaupun dia Yahudi, Nasrani, Islam dan sebagainya, anak yang baru lahir tetap suci. Jadi bagi kita di dalam hal ini kita mengadakan kembali kelahiran terutama keimanan, akhlak yang penting. Karena di dalam hal mengenai peringatan Maulid ini berkenaan dengan akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Namun sebelum itu, marilah kita hadiahkan sepaling Fatihah kepada arwah-arwah, terutama Syekh Ja'far Al-Barjanji, kemudian Syekh dari arwah daripada ahli keluarga ahli bait, dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wat tabi'it tabi'in wa suhada'i wa salihin minal muslimin. Summa ila ruh Syekh Ja'far Al-Barjanji wa ila ruh Ahlul Bait Haji Samsudin bin Ja'far wa ila ruh Anwar bin Haji Samsudin wa ila jami'il arwahi ahlil hajat minal muslimin wal muslimat mimma sarifil ardi ila magharibiha bi barakati laili jum'ah wa bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأسني بحمد موارده سائغة هنية منطقئا من الشكر الجميل مطى يا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الصريف عقدا تحل المسامع بجلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه
بالله عطر اللهم خبره الكريم بعرف شزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية الله وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الظهرية الله وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية الله وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هللا سندسية الله وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بأمره كل دابة لقريش بتسعه الأرسل العربية الله وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباصرت رؤوس المسارق والمغارب ودوابها البحرية الله واحتست العوالم من الشرور كأسهما وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورحبت الرهبانية الله ولهج بخبره كل خبر خبير وفيه لا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية الله وسمى
أمه إذا ودعته محمدا لأنه ستحمد عاطر اللهم صبره الكريم بألف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan pada malam hari yang berbahagia ini. Kita tidak membacakan marhaban karena yang penting kita mengenang kembali daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dan apa hikmah daripada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Bu, bapak-bapak, jadi di dalam 1 tahun, Bu, hari besar Islam itu ada 6. Ibu tahu, Bu, hari besar apa aja, Bu? Tahu ya, Bu? Hari besar apa aja, Bu? 6 kali di dalam setahun. Pertama, Bu, ya. Pertama, Muharram. 1 Muharram. Muharram itu adalah artinya hijrah, pindah daripada kelakuan yang tidak baik kepada kelakuan yang lebih baik. Di bulan selanjutnya bukan hari besar, akan tetapi safar. Safar itu artinya perjalanan. Perjalanan untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Maka di dalam Maulid yang kedua hari besar Islam adalah Maulid. Maulid itu kelahiran. Jadi daripada kita berjalan kepada kelahiran untuk menyempurnakan akhlak dan iman kita daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Amin. Karena kelahiran tersebut, kata Rasulullah, suci. Orang yang lahir suci. Jadi kalau kita sudah berpindah hijrah tadi, berjalan kepada yang lebih suci, itulah namanya Maulid. Itu baru 2. Yang ketiga hari besar Islam adalah 27 Rajab, Isra Mi'raj. Jadi 27 Rajab, Isra Mi'raj adalah hari besar Islam yang mesti dirayakan ataupun dikenang kembali. Yang keempat ada nuzul Al-Quran, yaitu 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu harus kita buat sebenarnya, karena 17 Ramadan itu adalah sebab turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di dalam 17 Ramadan, kalau kita tidak kenang, maka kita agak percuma mengimami Al-Quran, tidak mengenang asal-usul daripada sebab musababnya. Yang kelima hari besar Islam adalah hari raya Idul Fitri. Kembali lagi Id katanya, Fitri atau Fitrah. Mengapa dikatakan Idul Fitri? Jadi karena kita sudah di bulan puasa, berpuasa, kata Rasulullah, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan berdasarkan iman dan takwa, maka Allah SWT menghapus dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita merayakan di dalam hari raya Idul Fitri, maka kita lahir kembali atau dalam keadaan fitrah. Yang keenam adalah hari besar Islam, itu raya haji.
Hari raya haji itu sebenarnya hari raya yang paling besar, hari raya yang paling lama. Karena di hari raya haji 4 hari kita diharamkan berpuasa. Jadi kalau di hari raya Idul Fitri hanya 1 hari diharamkan berpuasa. Tapi kalau di hari raya haji 4 hari ini, dari mulai 10 Zulhijjah sampai 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 kita diharamkan berpuasa. Jadi baiklah Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang saya muliakan, di dalam surah Al-Berjanji sebelum Nabi Muhammad lahir diterangkan oleh penulis. Apa yang diterangkannya oleh penulis? Diterangkannya nasab daripada Nabi Muhammad. Mengapa? Mengapa harus nasab dulu? Mengapa tidak Nabi Muhammad diterangkan dulu? Itulah supaya orang tidak bertanya-tanya dari mana asalnya, siapa orang tuanya, siapa keturunannya, baik tidakkah. Maka nasabnya diterangkan dulu. Jadi di dalam kitab Al-Berjanji kurang lebih ada 24 nasab Rasulullah yang diterangkan. Pertama adalah wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Pertama ayahnya. Sesudah itu bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Baru 2. Yang ketiga bin Hasim. Ketiga bin Qusay. 4. Bin Kilab. 5. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Itu sudah ke-7. Bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas. Diterangkan nasab-nasabnya di sana supaya orang mengenal siapa keturunan Rasulullah. Jadi sampai ke atasnya warafuhu. Di sini ada bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai ke atasnya ilal Khalili Ibrahim. Sampai ke atasnya Ibrahim. Dan sampai ke atasnya lagi adalah ke Adam. Kalau ke Adam itu sampai 30 lebih nasab diterangkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, maka diterangkan dulu nasab-nasabnya, baru diterangkan keadaan Nur Muhammad. Di dalam syair yang saya bacakan tadi, penyusun atau penulis menerangkan di sini, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad ke dalam bentuk jasmani. Jadi sebelumnya di alam nur, di alam ruh belum lagi berpindah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad ini ke alam jasmani yang berbentuk sebagai manusia. Wa izharan, dan menjahirkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala naqalahu ila maqarihi min sadafati Aminat Tazariyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nur Muhammad ini ke dalam rahim. Ke dalam rahim Aminah. Nah, Aminah ini belum tahu dia hamil, belum tahu dia. Karena mohon maaf, mungkin ibu-ibu kalau 1 bulan ibu hamil, ibu belum tahu hamil atau tidak. Jadi hamilnya Nabi Aminah ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkannya nurnya ke
rahim Siti Aminah. Wahasahal qaribul, Allah mengkhususkan menetapkan nur tersebut kepada Aminah. Jadi di sini diterangkan oleh penulis khususnya mengapa Aminah? Karena Aminah ini orang yang terpelihara, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuciannya. Jadi tidak mungkin Nur Muhammad akan berpindah kepada tempat yang tidak suci. Hamilnya Nabi Muhammad, hamilnya Aminah, makhluk-makhluk lain, jin, hewan sudah mengetahui, tapi Aminah belum tahu. Nah, jadi kadang-kadang kalau menurut cerita-cerita orang dulu, kalau orang yang hamil, ayam itu tahu dia. Nah, di sekolah tuh hamil dah. Yang punya badan belum tahu hamil. Nah, jin dah tahu. Segala binatang-binatang melata jin tahu dia. Nah, sekolah itu sudah tahu. Jadi diterangkan oleh penulis juga di dalam diterangkan oleh penulis bahwa Aminah ini diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utiyat ummuhu fil mana. Dan ketika Siti Aminah ini tidur, dalam keadaan tidur dia bermimpi. Dia bermimpi, apa mimpinya? Mimpinya fil mana mifaqila laha. Jadi ada yang berkata kepadanya, kepada Aminah. Waqila innaki qad hamalti, sesungguhnya engkau hamil, engkau mengandung Sayyidil Alamin, penghulu dari segala alam. Jadi baru tahu Siti Aminah ini dia hamil karena ada mimpi. Dan kata di dalam mimpi tersebut, wasami iza wada'tihi Muhammad. Apabila dia lahir, maka berilah namanya Muhammad. Karena waktu itu belum ada orang yang bernama Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad belum ada orang yang bernama Muhammad. Karena di dalam mimpi tersebut diterangkan bahwa Aminah ini mengkhususkan untuk memberi nama anaknya Muhammad. Jadi singkat, di dalam perjalanan Muhammad ini, menurut penanggalan atau catatan sejarah yang kita tahu di sekolah atau di pelajaran, lahirnya 12 Rabiul Awal. Waktu itu bertepatan dengan penanggalan atau belum, karena itu belum ada kalender buku ya. Nah, belum ada kalender macam sekarang. Tak ada macam sekarang tanggal Hijriah. Nah, tak ada. Jadi tahunnya tahun gajah. Nah, itulah kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Jadi di dalam kelahiran Nabi Muhammad tersebut, ketika dia lahir Nabi Muhammad, maka ibunya Aminah memanggil datuknya Abdul Muthalib. Wada'at ummuhu Abdul Muthalib wa huwa yatufu bihati qalbaniyah. Ada di dalam syair ini. Ketika sudah lahir, maka Siti Aminah memanggil atuknya Abdul Muthalib yang waktu itu sedang iktikaf di Ka'bah. Jadi maka datanglah Abdul Muthalib ini mengambil wada'um Abdul Muthalib wa huwa yatufu bihati qalbani wa aqbala musri'a wa nazara ilaihi wa balagha minna. Maka dibawanya ke dalam Ka'bah sambil berdoa, mendoakan tentang keadaan Nabi Muhammad, tentang permohonan agar Nabi Muhammad dapat dipelihara. Jadi di dalam perjalanan Nabi Muhammad,
dari awalnya sudah dijahirkan dia dalam keadaan suci, akan tetapi Nabi Muhammad ini kita kenal dalam sejarah orang yang boleh katakan sangat tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena 2 bulan di dalam kandungan ibunya ayahnya meninggal. Kalau di dalam syair ini di dalam walam mani, walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu ashurin qamariyah. Dan ketika Nabi Muhammad ini udah cukup bulannya hendak lahir, walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu ashurin qamariyah. Tuwfiya bil madi, maka mati, ayahnya mati. Tuwfiya bil mati Nadil Munawarati Abu Abdullah, maka ayahnya mati di negeri Madinah. Wa kana kadista bihamli wa kana sadibi ahwalihi zina adin. Ketika waktu itu ayahnya ini menjenguk saudaranya di Bani Ad. Bani Ad ini di dekat Madinah. Maka berjalan dia, meninggallah ayahnya. Meninggallah ayahnya nih di dalam kandungan ibunya 2 bulan. 2 bulan. Jadi lahirnya jelas tidak mempunyai ayah. Itulah susahnya Nabi Muhammad. Anak yatim, belum lahir, belum nampak ayah. Kalau di dalam syair yang dibuat oleh nenek saya dulu, 2 bulan dalam kandungan wafatlah ayahnya, ditakdirkan Tuhan ayahnya wafat di negeri Madinah katanya. Tinggal berduka Siti Aminah. Jadi sampai selanjutnya. Jadi kita percepat di dalam perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di umur 8 tahun dia diasuh oleh pamannya. Siapa? Abu Talib. Karena kakeknya sudah meninggal. Pengasuhnya yang pertama sudah meninggal, maka diasuh oleh pamannya Abu Talib. Diasuh oleh pamannya Abu Talib, maka dididik oleh Abu Talib sampai dia menjadi seorang yang bekerja keras di waktu itu. Seorang yang bekerja keras, dengan bekerja kerasnya menjadi pengembala kambing. Bayangkan umur 8 tahun sudah bisa menjadi seorang pengembala. Artinya kalau di dalam hal ini sudah bisa memimpin suatu golongan. Jadi kalau di dalam hal-hal kita ini, kalau umur 15 tahun belum dapat memimpin satu golongan. Kalau memimpin manusia agak mudah sedikit, tapi kalau memimpin kambing mungkin payah. Tapi Nabi Muhammad dapat memimpin gembala-gembala tersebut di dalam pekerjaannya untuk apa? Untuk menentukan jiwanya, untuk melatih, untuk mendidik pendirian Nabi Muhammad ataupun akhlak Nabi Muhammad. Umur dia 12 tahun. Meningkat lagi dibawa oleh pamannya untuk berdagang. 12 tahun dah pandai berdagang. Maka dibawanya oleh pamannya ke berdagang kesam. Jadi pedagang kesam ini dibawa oleh pamannya, bertemulah di situ di bawah satu sedang pamannya Abu Talib ini dengan Nabi Muhammad di bawah satu pohon. Sampai sekarang di Mekah itu ada pohonnya lagi. Menurut sejarah 1000 tahun dah umur. Jadi pohonnya di situ, kemana Nabi Muhammad ini pergi, pohon itu selalu menaungi dengan bayang-bayang pohon.
Jadi seorang pendeta namanya Buhaira melihat bagaimana Nabi Muhammad ini kok bisa bayang-bayang ini melindungi, menaungi Nabi Muhammad. Maka pendeta Buhaira ini bertanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, siapa yang kau bawa itu? Kata Abu Talib, itu ponakanku. Bukankah apakah ada tanda di belakangnya? Kata Abu Talib, ada di belakang, di punggungnya kalau kita bahasa gitu, ada tanduk. Maka kata pendeta Buhaira, kau jagalah keponakanmu itu, jangan sempat ketahuan orang Yahudi. Kalau ketahuan orang Yahudi nanti dibunuh, karena dia adalah Rasul akhir zaman, Rasul terakhir. Sesudah itu, sesudah dia berumur 12 tahun, pandai berdagang, maka tak lama pun pamannya pula meninggal. Maka dia ikutlah di dalam hal-hal, umur 15 tahun dia pernah ikut perang, mengantarkan bekal-bekal perang. Jadi sampai dia dijuluki oleh Al-Amin. Mengapa dijuluki oleh Al-Amin? Adalah ketika waktu itu ada sengketa di Mekah, di Ka'bah. Sengketa di Ka'bah tersebut terjadi lantaran menurunkan batu Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad itu diturunkan ketika untuk merehab Ka'bah. Maka di dalam hal mengapa jadi pertengkaran? Karena ada 4 suku yang merehab Hajarul Ka'bah tersebut. Maka ketika untuk memasukkan lagi batu Hajarul Aswad ke tempatnya, yang 4 suku ini bertengkar, masing-masing hendak mengangkat, masing-masing hendak mengangkat. Jadi tidak mungkin satu batu itu diangkat oleh dengan 4 orang atau 4 kelompok. Maka dengan orang ini bertengkar, maka dia ambillah keputusan. Nanti sungguhlah sebentar lagi, mungkin siapa saja yang masuk dari sudut kota ini nanti, kata yang 4 kelompok ini, kepala sukunya, kita tanya pendapatnya. Tak lama datanglah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah Nabi Muhammad. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kami di engkau nak mengangkat batu ini, nak meletakkan kembali ke tempatnya, macam mana caranya? Maka dengan kebijaksanaan, dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad membentangkan sorbannya, maka diangkatnya lah batu Hajarul Aswad tersebut ke atas sorbannya. Maka disuruhnya 4 kepala suku ini mengangkat 4 sudut. Itulah keadilan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW di waktu itu. Dan seterusnya, di waktu dia juga berumur sebelum 25 tahun, sebelum dia menikah dengan Sayyidina Khadijah, dia ini disuruh berdagang oleh Sayyidina Khadijah dengan pesuruh Sayyidina Khadijah. Siapa namanya? Maisarah namanya. Maisarah ini bukan betina, jantan. Jantan, budak dari Khadijah. Jadi Maisarah ini juga dibawanya berdagang. Alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan Nabi Muhammad, maka bertambahlah, melimpahlah kekayaan Sayyidina Khadijah. Maka dengan hal-hal tersebut Sayyidina Khadijah ini merenung, siapa budak ini, maka bisa daganganku berlipat-lipat gandonya, berlipat-lipat untungnya. Maka pada satu hari ketika balik berdagang, dia sedang, kalau rumah kita sekarang rumah tingkat lah, rumah tingkat. Dia Sayyidina Khadijah ini duduk di atas rumah yang tingkat, lihatnya bukan tanggung cantiknya Nabi Muhammad ini bersinar kelihatan. Maka dipinangnya, dipinangnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Minang. Itulah sejarah, mohon maaf kalau ada orang Minang, orang Sumbar, betina meminang jantan, itulah ada sejarahnya. Jadi dipinangnya
dipintanya kepada seseorang untuk menanya kepada Nabi Muhammad, maukah Nabi Muhammad berserta aku dengan aku? Maka alhamdulillah dikarunia sudah menikah, dikarunia 3 orang anak dengan Sayyidina Khadijah. Singkat lagi cerita, di dalam perjalanan Nabi Muhammad, apa hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad? Di dalam surat ke-21 di ayat ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna illa karahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus Nabi Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Apa rahmatnya bagi sekalian alam? Dulu adakah rahmat? Ada, tapi tidak untuk sekalian alam. Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad, sekalian alam mendapat rahmat. Apa contohnya? Contohnya di dalam hadis kata Rasulullah, yang artinya kalau maaf cakapnya kamu buang air, jangan dekat lubang. Jangan dekat lubang. Ngapu? Mungkin di dalam lubang tuh ada sedang semut yang sedang kampanye, semut yang sedang musyawarah. Jadi salah gitu kalau kita buang air, walaupun buang air kecil atau besar, di dalam satu lubang, kecuali lubang WC, itu lain ceritanya. Tapi kalau lubang tanah hati-hati, mungkin ada semut di dalam. Sedang kampanye, sedang musyawarah dia, itu salah, itu rahmat. Jadi rahmat bagi sekalian alam. Semut pun dapat rahmat dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jangan karena yang lain-lain. Di dalam surat ke-33 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada dari Rasul itu ada contoh suri teladan yang baik. Apa contohnya? Jadi contohnya dia bekerja sama. Kalau di dalam berjanji ini, di dalam kitab berjanji ini ada diterangkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Adapun sifat Nabi Muhammad itu haya, malu, tawadu, rendah hati, pemalu Nabi Muhammad. Kalau di dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makariman akhlak. Aku diutuskan dari Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak. Jadi orang dulu tak berakhlak, tapi tak sempurna. Kenapa ada akhlaknya? Ya orang dulu tak sempurna. Di dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, itu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika Bani Israel. Di sana Allah Subhanahu wa taala wa is akhasna mitsaqa Bani Israel, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa yang diminta Allah dari perjanjian Bani Israel? Pertama, sebelum Nabi Muhammad itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Perjanjian dengan Bani Israel adalah wa'budullah wa la tusyriku. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menserikatkan. Pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, wabil walidaina ihsana. Ini yang paling penting bagi itu, bagi anak-anak. Berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan durhaka. Jangan mengatakan, kalau di ayat yang lain wala taqul lahum ufin. Jadi hati-hati kalau membaca Quran. Kalau membaca Quran ini, kalau sempat membaca di dalam surat 17 ayat 23. Hati-hati. Surat 17 ayat 23 itu mengatakan fala taqul lahum ufin. Orang tua itu ada tapi udah sakit umpamanya. Jangan kita pegang HP. Oh si Butet,
Dikau belikan ini ya, emak nih. Belikan air apa emak nih air baca badak tahu. Mak, itu dosa. Dapat laknat awak daripada Allah SWT. Walaupun kita membaca Quran, itu hati-hati. Jadi akhlak yang ditentukan oleh Allah SWT kepada manusia sebelum Nabi Muhammad kepada Bani Israel, pertama adalah jangan mensyirikkan Allah. Kedua, berbuat baik kepada ibu bapak, anak yatim, orang miskin. Itu akhlak dulu. Wa qulu linnasi husna. Itu sebelum Nabi Muhammad. Berkata baik kepada sesama manusia. Jadi kalau anak-anak pokoknya nak menegur kawan, jangan punya sebut-sebutan. Woi, kau tak apa-apalah. Sebutan yang tak elok itu tak boleh. Elok ciak namanya yang betul-betul. Jadi kalau nak menciak dia, jangan dengan sebut-sebutan yang kurang baik. Jadi sopan. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh daripada Rasulullah itu adalah tauladan yang baik. Di dalam Al-Quran sesudah Nabi Muhammad diterangkan juga masalah-masalah yang ini. Terutama nanti boleh buka surat 4 ayat 36. Surat 31. Itu surat 31 banyak. Surat 31 ayat dari 13 sampai 16. Tentang perjalanan Muhammad yang penting kita contoh adalah akhlaknya yang harus itu teladani supaya kita tidak salah di dalam perbuatan kita sehari-hari. Terutama apabila lagi kita mempunyai orang tua, hormati orang tua, jaga orang tua. Jangan sempat mengatakan yang tidak baik kepada orang tua. Karena sengsaranya orang tua ini bukan senang dia diberi duit sebetulnya. Diberi duit kalau 1 juta 2 juta senang kejap. Tapi kalau hatinya disusahkan itu susahnya lama. Kalau kita yang tak elok, kelaku perangai kita tak elok, orang tua itu susahnya lama. Makan hati. Kalau hati ayam dimakan, hati lembu sedap dulu. Jadi kalau makan hati orang tua, sedih dia merayu, sakit. Jadi hati-hati menjaga orang tua. Kalau ada orang tua gitu yang masih hidup punya, jagalah orang tua dengan menjaganya itu bukan dengan memberikan imbalan-imbalan kepada dia, tetapi berkelakuanlah baik supaya didengar orang tua, oh anakku orang baik, anakku tak pernah yang tak baik didengar orang. Jadi supaya kita ni kesana kesini, umpamanya, oh anak si Polan tu baik, orang tua kita itu dah dapat nama. Jadi begitu juga dengan belajar. Jadi kalau macam budak anak-anak yang macam-macam yang remaja ni, ilmu itulah yang paling penting. Jadi dicari ilmu untuk apa gunanya? Pertama untuk membanggakan orang tua, yang kedua untuk membanggakan daerah. Pokoknya di sini di Puak ni atau di katakanlah Teluk Makmur ni, kalau kita ni orang berilmu, pergi nanti pokoknya ke Selingsing, pergi ke Siak. Ni kau anak siapa? Ni kau pandai ngaji. Hebat orang tua di kau. Kata orang tua. Yang bangga siapa? Orang tua, orang tua. Tapi kalau bodoh itu, apa kata orang tuanya? Tak dapat dan mengajarnya. Jadi agak buruk juga orang tua itu. Apalagi kita dengan pandai berilmu itu, akhlak itu elok. Maka lebih terjaga lagi, orang lebih hormat kepada kita dengan akhlak itu yang baik. Macam mana caranya? Rasulullah SAW telah mencontohkan akhlak-akhlaknya. Tentu yang pertama tadi adalah
sifatnya haya, malu. Malu ini apa? Bukan malu asal nak jumpa orang malu, tidak. Malu nak berbuat yang tidak baik, itu pahamnya. Malu nak berkata kasar, malu nak mengambil yang bukan gitu punya, itu pahamnya. Walaupun teka pomponya baut si biji paku sebuah, kalau yang kita bukan kita punya, malu kita mengambilnya. Itu namanya haya. Tawaduk, rendah diri, tidak menyombong. Karena kalau kita sombong, kalau di dalam surat 31 ayat 16, wala tamsafir ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan macam kelakuan sombong. Itu Allah Subhanahu wa taala marah kepada gitu. Itulah yang penting dijaga di dalam kehidupan gitu, mengenai kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Yang selanjutnya kisah-kisah Nabi Muhammad SAW adalah tentang macam mana ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang, kebanyakan kalau sekarang ini orang lebih pandai pula dengan Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bengkak kakinya beribadah, dia tak pakai ibadah, tak pakai sembahyang. Nabi Muhammad udah diterangkannya sampai Mi'raj, sampai dijemput Allah Subhanahu wa taala ke langit mengambil perintah salat. Awalnya udah dituangkan Nabi Muhammad begini cara salat, tidak enggak. Jadi akibatnya apa? Nanti kita yang rugi. Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, iza mata ibnu Adam bila amalin ila salasin. Itu hati-hati ya. Ketika mati anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Jadi amal ini banyak sebetulnya, perbuatan-perbuatannya. Walaupun bukan amal yang menjurus kepada Allah SWT menjadi ibadah, akan tetapi umpamanya perbuatan kita yang baik, karena amal ini perbuatan yang kita baik, umpamanya mengajar satu huruf kepada orang, mengajar berbuat kebaikan satu orang, mengajar membuat kue kepada orang, tapi itu dapat dipakai dan dapat jadi ilmu bagi orang, itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Yang pertama. Yang kedua adalah amalan salehah, perbuatan yang ikhlas. Yang ketiga adalah wawaladan salihayatu, anak yang mendoakan ibu bapaknya. Jadi penting di dalam hal-hal gitu, di dalam hal-hal kehidupan bagi remaja-remaja, anak-anak terutamanya yang mempunyai orang tua, jago orang tua. Kalau udah meninggal, sering doakan orang tua. Walaupun maghrib itu sepaling Fatihah, selesai sembahyang, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah SAW baca, wa ila alihi wa ashabi ajmain, terus sampai abaihi wa ummahi wa ummihi al-Fatihah. Jadilah karena kadang-kadang bukan apa, ada cerita orang tua dulu, cerita guru dulu. Kalau orang tua gitu nih udah meninggal, itu nih sembahyang atau tidak sembahyang di rumah, dia katakan anak maghrib tuh datang dia ke rumah dengan ruhnya yang datang, jasadnya udahlah tak ada, tak nampak lagi. Habis maghrib itu dia balik ke tempatnya, di mana ke kuburnya, ke tempat atau ke tempat rohnya, di mana tempat rohnya mengambangkah atau di suatu tempatkah. Maka yang kawan-kawannya bertanya, kau tadi ke mana? Katanya, aku tadi ke tempat anakku. Apa dapat di kawan aku? Kalau ada kita kirimkan baca-bacaan, adalah dibawanya balik. Kalau tidak, kosong. Jadi macam gitu datang ke rumah orang tua gitu, kalau kita ada bagi buah tangan, alhamdulillah dapat, senang hati orang tua. Tapi kalau tidak, masam muka pula, marah pula ke orang tua. Jadi
akhlak yang paling penting sesudah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu harus dijaga kepada generasi-generasi. Dan di dalam akhlak-akhlak yang lain, kelakuan-kelakuan yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlalu banyak juga yang harus kita contoh di dalam hal-hal kehidupan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tersebut bukan hanya sebagai katakanlah teladan di dalam ibadah, tetapi di dalam akidah. Di dalam akidah artinya apa akidah? Akidah itu adalah pegangan di dalam keyakinan atau sama keyakinan dan iman. Itu sama dengan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya di dalam kehidupan itu yang telah diterangkan melalui kitab-kitab itu kita harus pertama berakhlak kepada Allah, kepada orang tua, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk. Maka kata yang telah dibacakan tadi, laqad qala Rasulullah fi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul ada contoh dan teladan. Di dalam kitab Al-Barjanji ini adalah diterangkan bukan haya wa tawadu. Ya'sifuna lahu wa yarqa'u saubahu. Dia sering kadang-kadang menjahit sendiri. Jadi kalau sekarang ini tak perlu menjahit. Kalau dulu orang rumahnya umpamanya sibuk, bajunya koyak, kainnya koyak, dia jahit sendiri, artinya membantu, artinya kerjasama. Jangan mentang-mentang maaf cakapnya orang laki nak menang sendiri. Jadi kadang-kadang kesian juga ibu-ibu, tengoknya ini tugas memasak. Jadi kalau dia penat kali bantu, boleh membantu, tak salah itu. Jadi kalau tidak dia penat, maka tak dibantu pun tak apa. Tapi jangan mentang-mentang aku laki, aku cari duit. Dikaulah aku masak buat aku kopi. Orang tadi baru melahirkan pula. Jadi akhlak yang dicontohkan Rasulullah bukan hanya kepada laki-laki dan khusus juga kepada perempuan, dicontohkannya macam mana untuk supaya bisa bekerja sama, supaya dapat sesama memahami macam mana yang harus diperbuat supaya ada jalannya kerukunan di dalam sesama hidup, di dalam berumah tangga, di dalam satu daerah. Telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan di dalam keterangan-keterangan Rasulullah SAW mengenai ibadah yang telah ditentukannya kepada kita melalui hadisnya, ayat yang Al-Quran yang telah diterangkannya melalui ulama-ulama, dan hadis-hadis menjelaskan dari Al-Quran tersebut macam mana cara kita beribadah. Itulah yang harus kita ikut, jangan kita pandai-pandai sendiri. Pokoknya apa macam mana cara kita salat, macam mana cara kita pokoknya angkat takbir. Jangan aku dari guru dulu begini, tapi kita cek kembali, kita cari guru macam mana. Ada guru nih yang berdasarkan sunnah. Mengapa? Apakah orang-orang tua kita dulu tidak betul? Belum tentu betul, belum tentu tidak. Itu masalahnya. Karena kita yang sekarang ini akan menjadi orang tua dari generasi. Kalau kita sekarang ini kurang berilmu, kurang pas, jadi generasi kita nanti, aku dari ayahku dulu begini caranya. Itu juga tidak menjadi patokan yang pasti. Kenapa? Allah SWT menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat yang keempat, kalau saya tidak silap, ayat yang 104. Di sana diterangkan Allah, apabila wa iza qila lahum ta'alu ma anzalallahu rasul, apabila dikatakan kepada kamu
ikutlah ya apa yang diturunkan Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Allah menerangkannya salat, menerangkan umpamanya salat lah. Tapi Allah tidak menerangkan salat cara salat begini. Tapi Rasul itu, Rasul itu menerangkannya begini, cara angkat tangan begini, cara takbir begini, cara rukuk begini, cara sujud begini. Jadi orang yang teking ada di situ dikatakan Allah, wa iza qila lahum ta'alu ma anzalallahu rasul qalu hasbuna. Jadi ada orang yang agak teking, nih tekingnya apa? Dia menganggap dirinya pandai. Qalu hasbuna ma wajadna alaina abana. Aku ini hanya mengikut apa yang diterangkan oleh ayahku, nenek moyangku. Begini caranya. Itu salah. Awalau karena abahum la ya'lamun saya awalai tadun. Itu yang lebih parahnya lagi. Walaupun ayah mereka atau nenek mereka tidak tahu dan tidak dapat petunjuk, artinya tidak dapat petunjuk apa? Tidak belajar dengan apa yang telah diturunkan Allah dan Rasul. Belajar, umpamanya semau umpama angkat takbir Allah lewat ke Palu tahu ke mana. Itulah salah satunya. Atukku dulu ngajar gitu, ayahku itu ustaz ayahku, atukku imam, ayahku imam. Apa pula salahnya? Tapi salahnya itulah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi pentingnya kita dalam memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah arti maulid itu sendiri. Maulid itu adalah kelahiran. Jadi kita robah. Jadi kalau kita robah, umpamanya kalau di dalam kitab tasawuf dari tahalli kepada tahalli, sifat yang tak baik kepada sifat yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati kelahiran Nabi, dapat kita menyimak, dapat kita menghayati macam mana atau mempelajari tingkah-tingkah Nabi melalui sunnah-sunnahnya yang telah ditentukan, melalui amalan-amalannya yang telah ditentukan oleh Allah, hadis-hadisnya yang diterangkan oleh ulama-ulama, bukan hanya angan-angan gitu atau keinginan-keinginan gitu. Jadi demikianlah, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian tentang uraian singkat di dalam Maulid Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan kita dengan memperingati ini kita kembali lagi lahir. Tentu di dalam hal kelahiran ini adalah kita kelahiran keimanan gitu, benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita merubah akhlak itu supaya daripada yang tidak baik kepada yang baik, supaya ada kerukunan dan dapat menjaga ketertiban bersama, kerukunan bersama. Karena kalau kita sama-sama menjaga, walaupun bukan milik kita, tapi kita dapat menjaga milik orang, itu dapat menyelamatkan semua. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, kalau tidak silap di surat ke-4 juga, surat ke-5 ayat ke-32, barang siapa yang menolong seorang manusia dengan ikhlas, berarti dia menolong seluruh manusia. Tetapi barang siapa yang menjelakai seorang manusia, dia dianggap menjadi musuh atau menjelakai seluruh manusia. Jadi artinya apa? Kalaupun bukan hak kita, kalaupun bukan sedang kita punya, tapi kalau kita dapat menjagokan orang punya itu artinya kita menolong sesama. Karena di dalam paham-paham mengenai apa kata Allah dan Rasulnya, umpama salam itu mudah sebenarnya. Assalamualaikum, ucapannya mudah, tapi pahamnya yang susah. Pahamnya susah. Paham dari assalamualaikum tersebut bukan artinya sebenarnya, artinya selamat dan sejahtera atas kamu.
Tapi kalau pahamnya, kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang. Itulah pahamnya. Masuk situ ke halaman orang, ke pekarangan orang. Assalamualaikum. Kita menyelamatkan diri kita supaya apa? Supaya jangan dicurigai. Tapi kalau kita ngintip-ngintip masuk ke pekarangan orang, artinya orang curiga begitu. Yang punya kebun, yang punya tanah sudah curiga. Artinya kita tidak selamat. Jadi kita selamatkan diri itu dan selamatkan yang kita datang, yang kita maksud. Itulah paham dari assalamualaikum. Karena apa kata Rasulullah? Absus salam ruhama ubainahum. Tebarkan salam di antara kamu. Bukan asal jumpa assalamualaikum, assalamualaikum. Itu salah pahamnya. Jadi kalau kita tebarkan asal jumpa assalamualaikum, tapi itu jahil juga. Kita zalim juga, bukan tebar salam. Jadi tebar salamnya menjaga keselamatan. Umpamanya macam di pantai ini, macam mana supaya pantai ini dapat kita jaga bersama. Ada sampah umpamanya. Kita kutip, walaupun bukan tugas itu. Tapi saling membantu, saling untuk menjaga. Supaya apa? Supaya indah. Kalau udah indah itu nampak kebersamaan gitu. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf atas segala apa yang kesilapan dari saya sendiri di dalam memperingati Maulid yang singkat ini, terutama kepada ahli bait sekalian. Mohon maaf atas segala kelancangan dan kekurangan. Saya tutup di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan kepada Bapak Imam Budiman untuk memimpin doa. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Ustaz Abdullah telah menyampaikan ceramah singkat tentang Maulid Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri acara peringatan Maulid Rasul kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. نور قلوبنا يا الله، نور قلوبنا يا رحمن، نور قلوبنا يا رحيم. كقلب رسولك يا كريم يا عزيز يا جبار يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكالة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل دعاء. ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النشار. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahu Akbar.